Oke, teman-teman ketemu lagi kita di podcast kita siang hari ini dan kita sudah kedatangan seorang tamu, salah satu CEO startup di Kota Surabaya, namanya Mbak Cynthia Cecilia. Selamat datang Mbak Cynthia. Selamat datang, Terima terima kasih kasih. sudah hadir di acara kita hari ini dan kita akan mendengarkan banyak cerita tentang kegiatan Mbak Cynthia, terkhususnya bisnis startup ya. Boleh kenalan dulu Mbak Cynthia? Mungkin aslinya dari mana, backgroundnya seperti apa? Ya baik, jadi salam kenal, saya Cynthia dari Jobhan. Kalau ditanya aslinya Surabaya ya Surabaya. aslinya. Cuma memang sekarang banyak nomaden juga gitu seperti itu. Surabaya, Jogja, Jakarta, Karena tergantung urusan pekerjaan kebutuhan ya. ya kebutuhan Jobhan. Untuk backgroundnya sendiri, saya udah bekerja di bidang marketing itu kurang lebih selama 13 tahun. Jadi mungkin sebelum bikin Jobhan kerja dulu yang pasti, cari pengalaman, koneksi gitu ya. Sempat kerja di agensi, startup, dan yang terakhir di Telkom. Waktu itu lebih ke program manager, jadi bagaimana membuat program inkubasi startup juga dan juga menghandle coworking space. Baru di 2023 benar-benar fokus Jobhan gitu. Oh oke, jadi ada backgroundnya, point of view-nya ketika membangun startup itu dari experience yang pernah dijalani sebelumnya berarti ya? Betul. Jadi waktu saya menghandle inkubator, ketemu teman-teman startup banyak, khususnya di Oke. kota Surabaya. Heeh. Jadi mungkin selain terinspirasi teman-teman, juga punya kegelisahan. Kan kalau anak startup ngomongnya Iya. punya problem, Iya. yuk kita bikin startup gitu kan. Iya betul. Nah, jadi mungkin saya sendiri tuh cukup antusias dengan edutech, karena memang suka juga bikin pelatihan, ikut pelatihan. Ditambah juga dengan networkingnya ya, community yang diikuti juga teman-teman startup, akhirnya kebentuk Jobhan seperti itu. Oke, dan point of view-nya itu ingin membantu juga ya generasi muda, para profesional muda yang baru lulus, gitu, fresh graduate, menemukan arah yang pas gitu ya. Betul. Jadi mungkin sebenarnya ide awal Jobhan sendiri lebih ke portal job ya. Tapi Oke. karena memang portal job kan sudah cukup banyak gitu kan. Akhirnya sempat melihat kira-kira apa sih yang fit di market gitu ya. Memang kita masih bisa main di situ walaupun kita pemain kecil gitu. Iya. Akhirnya kepikiran pelatihan dan sertifikasi. Tapi memang yang melatar belakangi adalah ya tadi yang mungkin udah sempat bilang juga ingin ngebantu teman-teman fresh graduate. Betul. Terus juga mungkin yang lulusan SMK. Ada Hmm. juga yang mungkin mereka masih bingung gitu ya udah ya. Kadang juga ada yang sudah kerja Ya. tapi mereka masih bingung. Ini bener nggak sih pathway yang mau dipilih gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya di situ Jobhan ini kayak bisa nih jadi sebuah wadah atau mungkin platform yang ngebantu teman-teman gitu. Oke, oke. Kalau orang ngebangun startup kan bayangnya itu pasti anak muda gitu ya. Dan yang jelas sih ketika kita bicara startup itu pasti ada sesuatu yang baru gitu ya dari dibandingkan dengan bisnis sebelumnya atau solusi yang ditawarkan sebelumnya yang jelas harus lebih faster, easier, dan cheaper. Nah, Ya, itu yang membedakan ya. betul. Sehingga orang ini tertarik nih, sehingga bisnis startup itu dan platform yang dibangun itu diminati oleh pencarinya gitu. Oke, Mbak Cynthia. Mbak Cynthia kan orang Surabaya ya, artinya tinggal di kota metropolitan yang notabene-nya juga Surabaya adalah salah satu kota yang menjadi pusat para pencari kerja gitu. Menurut Mbak Cynthia sekarang untuk mencari kerja gitu ya, apa aja sih yang dibutuhkan sehingga Jobhan ini mungkin jadi salah satu solusi gitu ya. Baik itu bagi perusahaan yang akan mencari calon karyawannya atau pencari kerja nih untuk menyiapkan dirinya. Oke, baik. Kalau di Jobhan sendiri yang sering saya dapat ya problem apa Ya. gitu. Sebenarnya problemnya itu dua arah. Udah. Jadi dari nggak hanya dari talentnya, tapi kadang perusahaan juga mengalami hal yang sama. Mereka kesulitan cari talent gitu. Heeh. Nah, itu kan sebenarnya apa nih kira-kira di tengah-tengah ini ya? Kalau teman-teman talent, kadang mereka tuh sebenarnya masih bingung apa yang mereka harus explore benar-benar. Jadi mungkin mereka terlalu textbook gitu ya, mengikuti di kampus seperti apa. Tapi mungkin mereka nggak benar-benar tahu apa sih yang kira-kira bisa membuat diri mereka tuh terlihat lebih stand out. Atau mungkin value dirinya tuh harus lebih ditonjolin lagi. Karena kan persaingan udah ketat juga. Dan mungkin kita juga tahu lapangan pekerjaan juga mungkin sekarang lebih sulit gitu ya. Nah, tapi sebenarnya masih ada kok peluang-peluang itu. Bahkan company-company pun juga mereka merasa kok malah kami yang susah cari talent gitu kan. Jadi lebih kayak proses di tengahnya itu, informasi antara perusahaannya, gimana cara mencarinya, Oke. dan juga si anak-anak talent ini mereka juga nggak tahu harus bagaimana gitu.
Nah sebenarnya yang paling penting adalah teman-teman tuh tahu value yang teman-teman punya. Ya sudah konsisten di situ gitu. Iya. Nah kadang belum menemukan problemnya atau terlalu banyak mencoba sesuatu. Jadi mungkin kurang fokus ke satu hal mereka sukanya apa gitu. Mungkin saya juga pernah ngalamin dulu sebelum tahu ternyata sukanya marketing gitu. Saya coba banyak hal, produk iya gitu kan ya. Mungkin dulu di Telkom juga pernah kerja di sana lebih ke program kalau itu bikin program. Akhirnya ditarik sini, oh ternyata marketing gitu. Nah proses untuk Passionnya. ya passionnya, proses untuk mencari itu yang mungkin jawaban itu pingin membantu gitu. Gimana caranya teman-teman bisa tahu dan bisa explore dirinya dengan lebih cepat gitu. Bisa ceritakan sedikit nggak, job hunt itu kalau saya baca gitu ya, ini singkatan dari job hunter kah atau apa gitu ya? Karena dari namanya kelihatan, wah ini sepertinya sih memang pas untuk para teman-teman yang baru fresh graduate ya, yang belum membangun pola karirnya atau journey karirnya ke depannya. Di bangku kuliah sebenarnya kan kita sudah mulai, anak-anak itu kan udah mulai melihat tuh, oh saya ke depannya mau jadi apa sih gitu ya. Tapi orang enggak, mungkin hanya 50% gitu. Di bawahnya itu mungkin orang yang bingung tuh habis kuliah tuh mau ngapain gitu ya. Oke baik. Profil job hunter seperti apa ini? Ya bener banget, singkatannya dulu job hunter. Oh memang job hunter. Sebenarnya saya tuh bingung gitu kasih nama apa gitu. Wah boleh juga nih job hunter disingkat jadi job hunt gitu kan. Tapi intinya kami ini sebuah platform yang menyediakan pelatihan dan sertifikasi. Jadi memang user nih bisa cari pelatihan sertifikasi dan bukan hanya job hunt yang bikin, tapi kita juga punya banyak rekanan atau mungkin mitra yang menyediakan. Jadi pelatihannya pun ada yang mungkin custom, ada yang mungkin public, terus sertifikat BNSP, internasional. Intinya adalah satu solusi ya buat teman-teman yang memang mau explore karirnya atau mungkin mau upgrade skillnya. Gitu. Jadi job hunt ini semacam enabler lah gitu ya, antara si pencari kerja dengan orang yang mencari karyawan. Ya itu nanti ada prosesnya. Jadi mereka ikut pelatihan dulu, mereka punya sertifikasi. Biasanya kami juga ada membantu mereka juga yang mau mencarikan kerja. Nah tapi ada juga yang mungkin nggak butuh udah, karena mungkin mereka sudah bekerja di perusahaan tertentu, mereka hanya butuh upgrade skill aja. Jadi tergantung usernya seperti itu. Tadi kan ada kata-kata sertifikasi. Nah ini ada termasuk sertifikasi untuk kerja di luar negeri juga nggak untuk di job hunt ini? Ya kadang ada beberapa yang memang sertifikasi di bidang itu. Karena memang juga lagi banyak tergantung kebutuhannya maunya seperti apa disiapkan oleh job hunt. Betul. Jadi di platform kami itu kami bekerja sama dengan beberapa. Ada yang BNSP tadi yang mungkin saya sudah sempat share resmi dari pemerintah. Tapi juga ada yang internasional dari beberapa platform ya mungkin ya, semacam tools beberapa. Ada juga yang mungkin mau ke luar negeri itu juga ada juga. Gitu. Kenapa Mbak Cynthia milihnya itu startup job hunt gitu ya, lebih kepada bisnisnya itu yang dibangun adalah untuk membantu gitu ya para pencari kerja atau menyiapkan platform untuk enabler gitu. Ya betul. Jadi lebih ke passion ya pasti. Memang yang saya suka adalah edutech ya. Karena mungkin di edutech sendiri ada banyak hal yang saya dapatkan secara personal gitu loh. Gimana saya juga ikut belajar kadang udah. Jadi mungkin teman-teman peserta tadi mereka macam-macam gitu ya, ikut kelas apa, saya bisa dapat ilmunya juga gitu. Walaupun mungkin sedikit-sedikit gitu kan. Nah mungkin dari situ sih. Jadi saya suka bikin kelas-kelas dulu awalnya. Akhirnya ternyata ada peluang gitu. Itu backgroundnya juga begitu nggak? Mungkin dulu Mbak Cynthia merasakan, wah saya dulu nggak mendapatkan ini, saya harus buat nih gitu. Ada kebersihan itu nggak sih ide-idenya? Iya, jadi kebersihan idenya mungkin kan bikin kelas-kelas ya dulu ya. Awalnya mungkin buat perorangan, terus buat small group gitu. Nah ternyata ada peluang di situ. Ada bisnisnya. Betul, ada peluang, ada bisnisnya, ada yang memang mau membayar gitu. Kita ngomongin startup ya. Jadi mungkin gimana caranya kita idea validation gitu. Kita punya ide, tapi kalau hanya sampai di ide di produk aja nggak ada yang pakai, kan juga sayang gitu ya. Betul. Nah akhirnya ternyata dari perorangan ada yang mau, dari corporate pun juga mau, sampai mungkin ke level government. Jadi di level government dapat, akhirnya saya mutusin, resign nih, mau fokus job hunt. Jadi saat membangun job hunt pun tidak terburu-buru sebenarnya, tapi memang berjalan beriringan ya, dengan bekerja juga, cari experience, cari networking. Saat memang sudah istilahnya worth it lah kita tinggalkan gitu ya pekerjaan, baru bisa fokus job hunt gitu. Ini menarik ya. Dalam usia muda kan udah kepikiran seperti itu gitu. Nah di awal-awalnya itu job hunt itu Mbak Cynthia kerja barengnya dengan siapa gitu? Maksudnya
kan nggak mungkin kerja sendiri ya. Pasti ada partnernya, timnya, atau entah itu orang tua, saudara, atau siapakah yang ngebantu ngebangun awal pondasinya startup Job Honey. Ya, jadi yang pertama pasti memang sendiri dulu. Sendiri dulu memang. Ya, tapi memang setelah ini menjadi sebuah ide yang kita bisa buat sesuatu. Walaupun memang waktu itu awalnya bukan perusahaan ya, baru movement. Akhirnya cari. Biasanya kalau anak startup juga sering bingung udah, ini tipsnya apa ya untuk cari mitra yang tepat gitu. Nah, saya waktu itu mungkin karena belum terlalu banyak ya relasinya gitu. Jadi orang-orang terdekat, teman-teman yang memang saya anggap capable gitu, punya skill yang memang saya cari, saya ajak gitu. Nah, tapi yang namanya sebuah bisnis ya, jadi mungkin someday kita kayak nggak bisa kita tetap harus lihat nih orang ini kira-kira bisa nggak kita ajak bareng. Dipercaya apa enggak? Ya, terus konsisten atau enggak gitu. Jadi memang seiring berjalannya waktu sempat ada perubahan, sempat ada mungkin co-founder yang ternyata dia mau lanjut bekerja, nggak apa-apa karena kita juga awalnya berapa orang tuh? Awalnya berlima, terus sekarang ya jadi mungkin dari berlima jadi berempat, sekarang tinggal bertiga, tapi co-founder. Jadi kita tetap punya tim juga full time, ada juga yang freelance gitu. Nah mungkin itu juga sih yang mungkin jadi challenge juga selama membuat Job Honey adalah gimana caranya mempunyai tim yang mungkin tidak hanya mampu secara kemampuan skill, tapi juga punya sense of belonging di dalamnya. Ya, dan punya rencana strategi ke depannya mau seperti apa. Betul ya. Iya. Dan itu harus sevisi gitu ya. Ya betul. Frekuensinya harus sama. Kalau frekuensi berbeda pasti akan kacau gitu ya. Iya betul. Oke, Mbak Cynthia ini menarik ya. Saya baca ya di beberapa tahun terakhir ini kan bisnis startup itu nggak mulus ya. Banyak yang jatuh bangun bahkan nggak bangun-bangun gitu. Setelah jatuh nggak bangun-bangun. Nah kalau saya lihat kalau bisnis startupnya Mbak Cynthia Job Honey ini kan masih tetap eksis gitu ya. Bahkan kalau misalnya ini dikelola, ini menurut saya sangat ngebantu banget gitu ya. Nah di luar cuannya atau luar bisnisnya gitu ya, apa sih tantangannya Mbak Cynthia bisa mempertahankan startup? Oke, baik. Ya ini kemarin juga sering ditanya ya. Apa tipsnya survive gitu, karena kita lihat sendiri mungkin jangankan Job Honey mungkin yang istilahnya secara size mungkin belum sebesar yang di Jakarta gitu ya, tapi di Jakarta pun kita lihat banyak yang bertumbangan, ada juga mungkin yang benar-benar mati suri gitu ya. Nah mungkin kalau di Job Honey yang saya lihat adalah dari awal tuh pondasinya dulu. Kalau anak startup sebelumnya itu lebih kayak fokus kepada growth gitu Pak. Jadi kayak mereka gimana caranya mau dapat investor, cari venture capital. Nah tapi nggak fokus ke produknya. Nah itu mungkin yang saya dari awal di Job Honey saya udah bilang kayaknya kita jangan mencari investor. Kita fokusnya kita jualan. Fokus produknya. Betul. Investor akan datang sendiri. Iya. Jadi kita fokus dulu bikin produk yang bagus, orang mau beli. Nah dari situ mungkin investor datang baru kita bisa pertimbangkan. Jadi kalau di Job Honey kami juga nggak open lewat venture capital ya, lewat angel investor dulu gitu. Dan memang aman nih program kita atau mungkin produk kita diinvest kita baru mau gitu. Kalau boleh tahu awal-awal ngebangun startup tuh modalnya berapa sih kalau kayak Job Honey? Modal ya? Wah, modal nih rahasia atau bisa dipublish? Sebenarnya bisa dipublish tapi mungkin dari sisi kadang saya cobanya itu memang saya coba dari hal yang saya punya dulu. Karena kan yang mahal tuh mungkin lebih kayak bangun website ya. Mungkin kayak infrastruktur segala macam, bangun tim. Tapi di awal tuh saya bikin yang memang saya bisa dulu dari skill yang saya punya dulu. Nah waktu itu mungkin skillnya karena lebih ke ilmu komunikasi, jadi mungkin bikin sosmednya dulu, lalu mungkin bikin dari sisi marketingnya, baru programnya saya mungkin ajak teman tadi yang menjago di bidang itu. Jago tapi bisa kita kan ini baru nih, nggak mungkin kita udah bergaji. Mau berjuang dari bawah lah gitu ya. Ya, jadi yang mahal mungkin lebih kepada IT ya. Nah IT itu mungkin teknologi tadi yang mungkin ya kita bisa start yang paling murah dulu lah. Misalnya kita bisa bikin dari WordPress dulu. Nggak harus dari something yang benar-benar platform yang powerful dari teknologi tercanggih, itu nggak harus seperti itu. Sama sekarang juga banyak AI. Jadi itu juga bisa sangat membantu juga sih. Di bawah 10 juta pun sebenarnya bisa kalau kita memulai dulu. Betul. Gitu. Dan prinsip ini menarik juga Mbak Cynthia. Jadi kalau kita lihat bisnis-bisnis sekarang itu terlalu banyak strategi-strategi yang bagus, lemah di eksekusi nggak akan jalan. Jadi mungkin pada saat kita ngebangun usaha, ya pakai itu dasar apapun usaha mikro saja, yang diutamakan memang eksekusi ya. Betul. Eksekusi dulu, kemauan dan langsung eksekusi. Nanti akan jalan akan terbuka dengan sendirinya, begitu. Betul. Ya, jadi paling nggak kita punya
apa yang kita tawarkan dulu. Dan juga yang pastinya itu jadi portofolio. Ya. Kalau misalnya orang suka, nah itu bisa jadi portofolio kita. Nanti nextnya itu orang akan mau pakai terus dan akhirnya bisa scale up gitu. Oke. Mungkin menyambung yang tadi yang masalah venture capital ya, itu juga di awal tuh sebelum mungkin case-nya seperti sekarang di mana startup semakin istilahnya susah gitu ya untuk mencari pendanaan segala macam. Dulu juga sebenarnya jadi kendalanya adalah beberapa orang mengatakan gimana caranya jawaban scale up kalau nggak pakai investment dari venture capital gitu. Cuma waktu itu saya percaya kalau ya kita harus mungkin alami dulu lah. Kayak gimana cara kita jualan baru investor tuh tertarik. Jadi fokusnya itu diubah. Tunjukkan dulu gitu. kualitasnya. Betul. Oke. Gitu. Dan ternyata benar gitu kan kondisinya memang ternyata sekarang beberapa yang istilahnya mengharapkan permodalan dari luar itu malah mereka akhirnya susah gitu. Susah dengan sendirinya ya. Betul. Karena bicaranya modal duluan ya, bukan kreativitas dan bagaimana konsistensinya untuk menjalankan bisnis, lebih ke situ ya. Nah, kalau di Job Hunt sendiri mengukur performansinya kita bagus nggak sih gitu ya, per kuartal itu seperti apa sih? Oke, baik. Kalau untuk mengukur performanya ya, istilahnya dari sisi matriks apa aja yang digunakan. Yang pasti revenue nomor satu, karena kita juga bukan startup yang di backup oleh investor besar gitu ya. Mungkin revenue, lalu sisa mungkin lebih kayak gimana caranya pelanggan kita juga kembali lagi ke kita, retention, loyalitas itu juga kita ukur juga seperti itu. Berarti ada kalau bisa bicara revenue, berarti ada konsep marketingnya juga untuk bagaimana mencari memasarkan gitu ya Job Hunt itu ke klien gitu ya, baik itu job hunternya atau si perusahaannya gitu ya. Betul, ada strategi marketingnya. Jadi kalau mungkin yang pendekatan B2C yang pasti kita mengiklan, beriklan. Tapi kalau untuk ke corporate biasanya mungkin melalui leads ya. Dan mungkin itu bisa banyak juga kita lakukan lewat community, lewat mungkin bidding yang publik. Itu juga Job Hunt selalu melakukan itu. Community termasuk media paling efektif mungkin ya. Betul, terutama mungkin kalau kita ngomong Jakarta, komunitasnya kan besar ya. Iya, betul. Mungkin orang Surabaya mau masuk pun bisa, tapi mungkin tetap istilahnya kita ya harus effort lebih lah gitu. Nah, mungkin mulai dari yang di kota kita dulu aja gitu. Di Surabaya ini saya coba masuk ke komunitas-komunitas, ternyata biasanya saling rekomendasikan. Oh, ini kenal ini, akhirnya direkomendasikan. Klien pertama Job Hunt itu juga salah satu BUMN di Surabaya. Itu juga karena di komunitas, karena kenal. Akhirnya mau pakai Job Hunt. Gitu. Faktor relationship. Betul. Selain komunikasi gitu ya. Ya. Oke. Kalau boleh tahu juga nih Mbak Cynthia, startup ini kan boleh dibilang dia unit bisnis gitu ya. Kalau sekarang anggotanya atau karyawannya berapa orang tuh yang di Job Hunt ya? Ya mungkin kayak sekitar kita tuh dulu tuh pernah 15 gitu ya. Tapi kan startup kan terlalu banyak kalau segitu. Mungkin kalau full time-nya di bawah itu sekarang, tapi kita biasanya setiap ada project baru itu akan hire. Berbeda. Betul. Itu mungkin juga salah satu tips ya buat teman-teman gitu. Yang namanya startup mungkin jangan banyak-banyak dulu gitu timnya di awal. Tapi kalau ada peluangnya, ada projectnya, ada memang sebuah deal yang besar, baru mungkin nanti rekrut lagi. Mungkin itu juga pernah saya lakukan lah, kesalahan yang pernah saya lakukan adalah sempat merekrut banyak, akhirnya mungkin cash flow agak berbahaya waktu itu. Akhirnya sempat melakukan layoff juga. Nah sekarang udah mulai membaik lagi. Gitu. Belajar dari pengalaman karena kan sekarang itu startup kan pertama jatuh bangun gitu ya. Nah, ketika perencanaan human capitalnya nggak tervalidasi dengan benar gitu ya, akhirnya banyak karyawan yang dirumahkan. Betul, karena kan kadang startup tuh belum punya HR, ada yang belum punya HR. Kedua mungkin masih sama founder-foundernya sendiri gitu ya. Mungkin dari situ yang saya sempat pelajarin juga, tetap harus direncanakan dengan baik gitu. Paling nggak kita bisa membayar karyawan ini 1 tahun mungkin, 2 tahun ke depan gitu. Jadi jangan mungkin lihat nanti deh gitu, tapi direkrut dulu gitu. Orang tahunya kan udah bagus aja baru startupnya jadi keren gitu ya. Nah itu Mbak Cynthia mulai ngebangun itu sejak tahun berapa itu? Oke, kalau mulai membangun sebenarnya Job Hunt ini kan sebagai movement dulu sebelum bikin perusahaan. Jadi saya masih kerja, sambil kerja juga bikin Job Hunt. Mulai dari kayak bikin kegiatan aja sih waktu itu. Bikin kelas-kelas, akhirnya rame banyak yang ikut. Tahun berapa itu? 2015 sampai 2018. Nah ternyata banyak yang membayar istilahnya di kelas-kelasnya Job Hunt. Oke, baik, akhirnya kita bikin kelas-kelas yang memang orang suka. Waktu itu yang lagi rame digital marketing, programming gitu ya. Akhirnya di 2019 mulai coba deh idea validation gitu. Kita
jual kelas yang bukan hanya kelas rame-rame aja gitu, atau mungkin orang cuma dapat istilahnya secara kulitnya aja. Akhirnya kita bikin kelas yang benar-benar premium. Kalau anak startup ngomongnya bootcamp gitu ya, bootcamp di 2019, dan ternyata memang rame. Katanya banyak. Ya, dan kita juga berhasil lah mencapai revenue yang kami mau gitu. Akhirnya di 2020 dapat support dari salah satu inkubator bisnis di kampus di Surabaya, PTN. Kita bikin PT, akhirnya bikin PT Jawaban Membangun Indonesia Oke. di 2020. Itu baru resmi ada link Ya. ininya ya. Ada resmi secara legal ya, Ya. secara legal jadi perusahaan. Tapi saya juga waktu itu belum resign, jadi masih sambil bekerja juga. Oke. Keren Sampai sih, keren. Terus? sampai lihat benar-benar bisa lah si Jawaban ini tumbuh menjadi sebuah bisnis yang istilahnya secara income tuh bisa menghidupi kami dulu lah para founder ini gitu. Iya, ibaratnya founder ini dia menjalankan hobi di luar pekerjaan utamanya gitu ya, dan ternyata memang berkembang, di situ mulai diseriusin lagi gitu. Ya kebetulan juga waktu itu disupport ya sama perusahaan waktu saya bekerja, karena kan kadang nggak semua perusahaan boleh, Iya. dan memang itu harus ya disesuaikan juga gitu dengan kontrak yang kita jalankan. Karena waktu itu disupport, akhirnya Jawaban berjalan sampai pada akhirnya saya dapat project Kampus Merdeka. Salah satu proyek pemerintah yang cukup besar waktu itu, dan oke nih secara bisnis nggak mungkin kalau saya masih ngedouble. Baru resign jadilah Jawabannya sekarang gitu. Oke. Kalau sekarang apa yang dilirik nih kalau dengan kondisi Iya. ekonomi yang agak turbulence lah boleh dibilang gitu ya. Nah kalau dicoba sendiri melihat peluangnya di mana kalau yang kondisi sekarang ya, Mbak Ya. Cynthia ya. Itu mungkin sempat saya rasakan ya, di mana pemilihan presiden waktu itu kan sudah mulai program-program itu diganti fokus ya. Mungkin dulu fokusnya pendidikan, tapi sekarang mungkin lebih fokus ke ada program baru ya, yang mungkin semua tahu gitu apa yang lagi difokuskan pemerintah. Nah itu sempat kita ada goncangan di situ. Kayak tadi saya sempat share, sempat layoff. Awalnya mungkin belasan, oke ini kita kayaknya belum butuh segini banyak. Tapi untungnya pergerakannya cepat gitu. Jadi mungkin sebelum saya tahu program itu akan misalnya kayak mengambil jatahnya Jawaban lah seperti itu. Kita coba cari hal baru lain, apa yang bisa kita support gitu. Mungkin lebih ke fokus kliennya yang bisa berubah. Misalnya dulu fokusnya government, jangan di situ aja, tapi kita juga harus ke yang lain. Kita ke NGO juga. Kalau NGO kan mungkin pendananya dari luar ya. Terus dari sisi swasta, kami juga ada beberapa klien yang multinational company juga seperti itu. Kampus-kampus juga masih bisa support, dan itu pun nggak cuma yang negeri, yang swasta pun juga bisa seperti itu. Nah dulu tuh sempat saya ngerasa terlalu fokus B2B B2G, karena mungkin timnya small dan yang menghasilkan besar ya B2B B2G gitu kan. Ya, oke. Akhirnya B2C sempat dilupakan gitu. Oke. Nah ternyata setelah ada goncangan itu, Baru pindah ke B2C. dua-duanya. Dua-duanya. Tapi ternyata B2C tidak boleh kita tinggalkan. Nah, ternyata B2C ini bisa menopang juga. Kalau kita lagi sepi B2B atau mungkin revenue-nya tidak sebanyak biasanya, income-nya, B2C bisa menopang itu. Seperti itu. Oke. Kan tumbuh dan berkembangnya itu di Surabaya ya, Betul. Mbak Cynthia ya. Nah kalau sekarang karena sudah mobile gitu ya, itu di kota-kota mana aja yang biasanya banyak sekarang Mbak Cynthia lihat itu? Baik, jadi sebenarnya untuk user Jawaban sendiri yang terbanyak tuh yang pasti Surabaya. Oke. Karena memang dari Surabaya, Jatim ya, Jawa Jatim, Timur Jawa area. Timur. Sama yang kedua Jakarta yang pasti. Karena mungkin dari sisi secara apa ya, demografinya juga, terus mungkin karakteristik usernya ini memang mereka sangat antusias belajar gitu. Yogyakarta mungkin selanjutnya, nah tapi mungkin paling banyak yang pasti Jawa. Tapi memang kita juga lagi arahkan juga sih ke Indonesia Timur ya, mungkin Bali dan sekitarnya. Itu juga kita lagi jalan ke sana juga seperti itu. Cynthia Cecilia, selamat. Pasti ada aja gitu ya. Pasti ada. Kan kita tahu ya 2019 lah mulai terjadi pandemi, dan sebenarnya bisnis startup itu kan cukup berkembang itu pas pandemi ya. Betul. Nah, setelah pandemi berakhir baru mulai turun lagi tuh. Balik lagi. Ya kan ya. Nah itu seperti apa tuh ininya, apa namanya, kondisinya waktu itu ya, yang untuk Jawabannya sendiri, cara untuk bisa survive gitu tuh di pas setelah Baik. pandemi itu seperti apa? Jadi mungkin pandemi rame karena memang orang butuh produk digital, dan mungkin Jawaban juga salah satu produk yang edukasi di mana orang di rumah aja tuh mau ngapain ya. Akhirnya belajar gitu pakai Jawaban. Oke, jadi mungkin lebih ke perubahannya waktu itu dari after pandemi 2021 mungkin ya, sampai sekarang lebih kepada
kita juga harus ini menyesuaikan produknya itu nggak boleh digital aja gitu. Tapi juga ada beberapa yang kita mix, misalnya offline juga ada, karena kan tetap butuh interaksi. Walaupun mungkin secara orang-orang tetap butuh digital, Oke. tapi tidak bisa itu aja gitu. Mungkin lebih ke penyesuaian aja sih, adaptif juga ngelihat apa yang dimau customer seperti itu. Dan mereka tuh butuhnya tuh seperti apa treatmentnya gitu. Mungkin dari situ akhirnya ya kita berusaha adaptif juga. Oh kalau offline kembali offline oke, tapi masih bisa dibanding juga nih dengan Zoom gitu kan. Terus sisanya mungkin pendekatan ke klien. Kalau dulu kan mungkin lewat Zoom selesai gitu ya. Tapi sekarang juga mungkin harus ketemu, Offline. harus berinteraksi seperti itu. Juga. Oke. Menarik sih. Jadi pengalaman yang berat itulah yang menyebabkan kita tuh kuat ya. Sehingga teman-teman juga di startup ini bisa tumbuh dan berkembang itu karena tempaan itu ya. Sehingga teman-teman mampu untuk terus survive gitu. Oke, kalau yang untuk tantangan sekarang nih Mbak Cynthia, kita juga tahu ya, saya kebetulan baca beberapa bisnis startup itu saat ini yang bertahan itu ada beberapa gitu ya, tapi nggak serame yang dulu. Betul. Nah, kedepannya sih menurut Mbak Cynthia masih menarik nggak sih bisnis startup? Ya, baik. Sebenarnya kalau dibilang startup kan kita nggak mau selama jadi startup. Iya betul, harus nyata Iya, ya. tetap scale up gitu lah ibaratnya. Orang ngomong kapan scale up-nya kalau start terus gitu Iya. kan. Nah yang pasti sebenarnya gimana caranya produk kita itu benar-benar istilahnya kayak customer suka. Jadi customer ketergantungan gitu. Mereka benar-benar mau balik lagi. Mungkin tidak muluk-muluk ya, pasti kan secara income meningkat gitu ya. Dan mungkin juga customer good review seperti itu mungkin sudah, kalau buat saya pribadi sih sebenarnya sudah cukup. Jadi mungkin tidak hanya survive, tapi kita juga tetap meningkat sesuai dengan goal yang kita mau gitu. Iya. Nah tapi mungkin yang jadi challenge sekarang adalah kompetitor makin banyak udah. Iya. Jadi mungkin kalau dulu yang kayak jawaban tuh nggak begitu banyak. Terus sekarang orang tertarik juga ya, karena kan ada peluang besar di sana gitu. Terutama project-project B2B itu kan orang berlomba-lomba untuk buat juga seperti jawaban. Mungkin dari sisi kompetisi itu sih lumayan membuat kita ya harus gimana caranya marketing Ada harus nggak bagus. ini apa namanya itu role modelnya startup dunia atau yang sekarang sudah stabil gitu ya, udah mature company lah gitu, yang menjadi role modelnya Job Hunt? Ya, kalau yang dunia yang pasti kayak Udemy ya. Tapi mungkin kalau Udemy kan bisnis modelnya lebih ke subscribe. Jadi memang mereka modalnya besar di awal, tapi mereka untuk gain revenue itu tidak terlalu butuh marketing cost yang banyak. Karena kan tinggal orang beli kelasnya gitu. Nah, kalau Jovan mungkin ya tadi arahnya itu gimana caranya sekarang kan kita udah berjalan. Tapi coba cari alternatif bisnis model lain yang juga bisa scale up. Karena kan sekarang kalau saya ingat Jovan ini kekurangannya adalah bisnis modelnya itu terlalu kompleks, jadi kayak bisa ke arah angka sekian, tapi effortnya, marketing costnya sama operational costnya juga tinggi gitu. Nah itu gimana caranya tuh efisien di situ. Jadi akhirnya bisa lebih scale up lagi gitu. Oke. Impiannya setelah ini gitu ya, kan sekarang udah tahun 2026. Kalau mulai dari akal berdirinya startup itu 2015, mulai auditionnya ya, 14, 13, kemudian ya. resmi nanti sudah memiliki label sendiri, perusahaan sendiri 2020 sudah 6 tahun. Nah ada nggak rencana strateginya nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu ada nggak di startup Job Hunt ini? Ya mungkin kalau dari sisi saya sih sebenarnya lebih gimana caranya kita punya platform yang benar-benar bagus secara teknologi. Mungkin sekarang juga semakin berkembang ya teknologi, ada AI dan segala macam. Nah, Jovan mungkin masih perlu maksimalin di situ gitu dalam waktu beberapa tahun ke depan ini. Karena juga sebenarnya kebutuhan klien kami itu juga perlu disupport oleh teknologi gitu udah. Pertama itu. Terus selanjutnya yang pasti secara revenue, mungkin kalau saya bukan yang dreamnya itu tim banyak gitu, mungkin enggak sampai sana ya. Tapi gimana caranya income atau mungkin keuntungan kita, profit kita itu bisa berkali-kali lipat gitu. Jadi scalable dari sisi itu. Oke. Tapi sudah buatkan plannya ya? Sudah ada. 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Dan yang pasti jangan turun gitu. Jadi Jangan tiap tahun turun, harus tetap naik naik. Ya walaupun mungkin kondisinya lagi susah, mungkin nggak sebanyak yang tahun 2023, 2024 nih misalnya. Tapi paling nggak angka growth-nya harus positif terus. Betul, growth-nya harus positif. Mbak Cynthia, sangat menarik ya ceritanya gitu ya. Pengalamannya di usia yang segini menurut saya sudah cukup kompleks gitu ya. Nah sekarang kita bicara mitos.
Ini mitos ya kan, saya generasinya generasi 80-an lah ya. Jadi mungkin beda jauh lah dengan Mbak Cynthia Gen Z gitu ya, dan teman-teman yang baru-baru. Nah, mitosnya sarap itu adalah bisnisnya teman Gen Z. Itu benar nggak sih? Kalau menurut Mbak Cynthia? Iya, kalau saya sebenarnya milenial Oh, udah. milenial. Iya, 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 iya. Tapi milenial akhir ya, karena kan 95 itu agak nggak jelas nih, milenial atau Gen Z gitu. Jadi Iya. tengah-tengah gitu. Sebenarnya mungkin lebih kepada setuju tadi ya. Mungkin startup ini bisnisnya Gen Z, anak-anak Gen Z, milenial sekarang tuh lebih suka sesuatu yang mungkin mereka tidak terikat gitu. Betul, betul. Nah, walaupun sebenarnya bikin startup juga yang pasti kita butuh konsistensi juga kan. Jadi tidak bisa selepas itu kecuali Betul. freelancer gitu mungkin. Jadi mungkin lebih kayak vibes-nya itu anak muda. Jadi orang mungkin yang memiliki kebebasan lebih, tidak terikat Iya, dengan kantor gitu ya. udah terikat dan mungkin secara aturan tuh bisa lebih slow dan lebih fleksibel juga gitu. Dari sisi ide sih sebenarnya kalau saya mungkin lebih ke arahnya situ gitu. Ide di mana anak muda kan punya ide banyak. Kalau mungkin angkatan di atas kita bilang itu wah ngapain gitu, mungkin nggak mungkin itu gitu. Nah, anak-anak Gen Z ini pengen membuktikan itu gitu di startup. Kalau itu bisa gitu. Oh, oke. Dengan cara mereka Iya. seperti itu. Ya, saya tangkap sih kalau anak Gen Z dengan anak saya kolonial lah jatuhnya ya. Kalau kita itu kan generasi milenial, generasi kolonial. Kalau kolonial itu ya kita ya bekerja lurus-lurus Ya, aja gitu, ya datang pasti-pasti aja berangkat gitu. pagi, pulang sore gitu ya. Tapi kalau di milenial itu ya saya bebas mau bekerja kapan saja, nggak ada keterikatan gitu ya. Dan inilah mungkin salah satunya. Kebetulan ponakan saya juga gitu. Ponakan saya tamatan arsitek UI dan dia nggak mau terikat kerja, ngelamar ke perusahaan itu dia nggak mau. Jadi dia kerjanya itu ya perusahaannya di luar tapi dia kerja di Jakarta gitu, dan itu bebas kerja kapan aja. Mungkin salah satu yang Mbak Cynthia ceritakan itu ya. Mitos kedua nih Mbak Cynthia. Mbak Cynthia kan boleh dibilang sekarang tuh sudah CEO-nya lah gitu ya, co-foundernya dan sekaligus merangkap CEO. CEO itu benar nggak sih kerjanya itu konsep datang jam 9 pulang jam 5 sore atau kerja full 24 jam 7 hari pembanding? Kayaknya yang kedua sih udah. Yang kedua ya. Dulu juga saya mungkin waktu masih kerja wah kepikirannya kayaknya jadi entrepreneur tuh enak gitu ya. Kita bisa istilahnya punya Bebas. tim bebas. Nah, Ternyata? tapi memang saya akuin secara fleksibilitas ya. Itu dapat gitu dibanding kita kayak oke nih kita bisa pedal di jam 9 pagi gitu kan. Sedangkan mungkin yang employee Harus masuk. kantor gitu Iya. kan. Tapi nanti malam juga kerja gitu kan. Iya, Jadi iya. lebih kepada cara kita mengatur waktu, time management itu emang lebih fleksibel, enaknya di situ. Tapi tanggung jawabnya besar banget. Dan kadang kalau misalnya tim kita juga belum bisa, akhirnya kita yang backup gitu kan. Jadi memang ya nggak ada batasan waktu akhirnya. Oh, Betul oke. fleksibel, tapi akhirnya jam orang libur kita bisa jadi kerja gitu. Kalau gitu ya, apa yang saya lihat misalnya dia anak muda yang nggak mau ngantor itu dia kerja sendiri, sebenarnya dia stres juga berarti ya. Bisa jadi iya. Stresnya 24 jam. Jadi iya, tapi kita punya privilege istilahnya bisa mengatur waktu itu gitu loh. Jadi Oke. misalnya hari Senin, oke deh ini podcast gitu kan. Mungkin kalau employee kan nggak bisa Iya, gitu. iya. Nah itu gimana caranya? Mungkin saya geser nanti meetingnya di jam-jam lain gitu. Nah Dan kita itu punya dan itu hak dari itu. dilegalkan di timnya gitu ya. Yang penting kerjaan beres. Ya. Kalian kerja kapan aja silakan, Betul. tapi deadline-nya harus tepat. Betul. Dulu awal jawaban saya bikin tim itu bahkan datang jam 10 jam 11 boleh. Tapi nanti lebih ke outputnya kayak gimana gitu. Ada juga yang mungkin mau pulang lebih dulu nggak apa-apa. Tapi asal outputnya bisa gitu. Tapi mungkin Kalau pas urgent ya lu libur juga gue panggil gitu. iya. Gitu. Betul. Weekend sorry punten gitu. Mungkin itu sih. Jadi kayak plus minus sebenarnya tergantung teman-teman itu bisa time management yang baik gitu udah. Ya. Saya tadi mau menanya mitos yang ketiga sih, bahwa startup itu harus butuh modal besar, ternyata enggak ya. Sebenarnya enggak, kalau kita memang sudah benar-benar paham apa yang mau kita buat. Karena kadang yang mau kita buat itu ya kalau kita punya skillnya kita bisa buat dulu gitu. Misalnya mau bikin jawaban, kemampuannya kan berarti gimana caranya create sebuah program yang bagus yang orang suka, dapat koneksinya, koneksi untuk trainernya, mentornya. Nah kalau itu udah punya semua, kita bisa mulai dulu sebenarnya. Cuma ada beberapa tetap modal yang kita perlukan. Misalnya kita mau bikin platform, Sudah pasti ya. ya kita butuh kantor. Tapi semuanya itu bisa kita lakukan sederhana dulu sih udah. Misalnya kayak kantor, kita nggak perlu dulu nih, kita bisa WFA gitu, work from anywhere. Itu akhirnya bisa hemat kos di situ gitu.
Itu sih yang membedakan dengan kerja formal ya. Nah yang sekarang nih mitos yang keempat nih, teman-teman yang kerja di startup itu mereka lemburnya itu benar-benar lembur fight gitu ya, maksudnya tanpa batas waktu. Kalau di kerja formal kan maksimal 3 jam ya, kalian harus pulang gitu, atau udah deh 2 jam aja cukup gitu. Tapi kalau di startup itu memang lembur kalau istilahnya lembur kuda katanya dia. Tapi nggak ada batasan, yang penting kerjaan besok gue terima kerjanya udah beres. Begitu kan mitosnya. Iya, mungkin betul ya. Mungkin kalau di corporate mungkin ada batasnya gitu. Tapi memang kalau kita lagi slow ya kita juga bisa slow juga gitu. Dalam arti teman-teman aku nggak ke kantor ya gitu. Iya, Ya udah iya, nggak iya. apa-apa. Itu juga kadang bisa seperti itu. Oh, Sebenarnya tergantung kebijakannya karena juga beberapa startup yang sekarang udah besar pun mungkin ada beberapa yang sudah mulai kembali. Dalam arti nggak se-fleksibel itu. Kalau mungkin dulu udah tahu banyak yang bisa remote, sekarang startup-startup mulai banyak yang WFO. Jadi banyak yang balik ke Jakarta kan akhirnya beberapa anak-anak Surabaya juga karena memang mungkin WFA-nya nggak setiap hari, misalnya mungkin 3 hari 2 hari aja perbandingannya. Jadi mungkin di awal-awal waktu booming itu mungkin se-fleksibel itu. ya, ya, ya. Tapi kalau sekarang saya ngelihatnya beberapa sudah mulai kembali lagi dan mungkin mengikuti hierarki juga ya kayak gimana sih sebuah perusahaan tuh seharusnya Betul, gitu. betul, betul. Jadi tetap ada startup style-nya, tapi tetap kita juga mau menjadi sebuah perusahaan yang bagus gitu kan. Akhirnya ya tetap ada aturan-aturan yang sekarang juga sudah mulai berubah seperti itu. Setiap perusahaan pasti harus memiliki apa namanya value-value khusus Iya, ya. Salah satunya betul. mungkin kedisiplinan, dan bentuk disiplin itu mungkin hadir datang ke kantor, mungkin dari situnya ya, Iya, betul. Mbak Cynthia ya. Oke. Em, ini bicara yang segmen terakhir nih Mbak Cynthia ya, bahwa startup adalah bisnisnya anak-anak milenial lah. Tadi kita bilang anak milenial. Nah, Mbak Cynthia boleh cerita nggak selain job hunt gitu ya, yang menjadi job apa namanya itu core-nya sekarang gitu ya. Ada ini lagi nggak, ada plan lain nggak sih gitu ya? Oh ternyata di luar job hunt ada lagi nih ide kita kesini, ada ide kita kesini. Ada kepikiran nggak yang sekarang ini? Oke, ini berarti saya personal ya. Ya, Oke, yang pasti sempat ya. Karena kan kita ngeliat juga sekarang banyak banget peluang-peluang baru. ya, Dan sebenarnya tidak hanya di digital aja. ya, Kalau mungkin Jovan dulu karena kita banyak startup-startup digital masuk, akhirnya semua bikin startup tech gitu kan. ya. Nah sekarang saya ngeliat juga banyak peluang yang menarik banget. Saya ngeliat ada beberapa misalnya bisnis foto booth aja di kafe-kafe itu sekarang jadi gede banget. Terus belum kopi gitu kan. Jadi kayak ada banyak bisnis-bisnis lain yang sebenarnya juga Peluang. ya menarik juga kok. Kalau saya personal sih juga pengen banget selain job hunt, mungkin kalaupun job hunt sudah bisa ditinggal nanti dalam arti secara responsibility sebagai CEO tapi tetap membantu job hunt juga. Itu juga mau banget untuk ngebangun bisnis-bisnis yang lain. Oke. Yang pasti yang sesuai dengan Passion. juga dan juga kebutuhan yang sekarang lagi banyak gitu. Karena kan sebenarnya ide tuh mudah ya kita dapatnya, tapi gimana cara eksekusinya gitu. Dan poin itu mulai dari masalah yang timbul di lapangan seperti apa, Iya. masyarakat butuh apa sih gitu ya. Iya. Itu harusnya muncul di situ ide bisnisnya ya. Betul. Betul ya. Betul, tapi kalau kita juga jadi orang yang punya pain point itu akan lebih menarik Iya, iya, iya. saat bikin bisnisnya gitu. Misalnya kalau saya sekarang disuruh bikin bisnis bengkel gitu ya, mungkin kan nggak passion di situ gitu kan. Iya, betul. Itu akan agak tersiksa gitu ya. Betul. Tapi kalau suka misalnya bikin job hunt karena memang suka edukasi, akhirnya apapun challenge-nya itu akan dihadapi karena memang suka gitu dan memang mau mempertahankan itu gitu. Saya di Surabaya tinggalnya di apartemen. Jadi saya kemarin tuh sempat kepikiran tuh ya. Ini nggak ada ya bisnis di apartemen itu yang misalnya nih cuci sepatu yang langsung di boxnya gitu. Jadi kita tinggal taruh aja di situ, kita tahu udah bersih aja sore gitu ya. Itu nggak ada yang belum ada atau gimana ya gitu ya. Itu kepikirannya, itu kan poinnya ketika Betul. kita tinggal di apa namanya di kos atau di apartemen itu kan butuh yang serba cepat gitu kan ya. Nah mungkin ide-ide itu muncul lah harusnya bisa dijadikan bisnis gitu ya. Betul. Mbak Betul. Cynthia ya. Oke. Ini terakhir nih dari Mbak Cynthia sebagai boleh dibilang entrepreneur gitu ya untuk Gen Z. Apa pesan-pesannya untuk teman-teman semua gitu ya, untuk penonton kita bahwa yang memulai bisnis startup itu gak sulit kok gitu ya. Terus yang penting ada kemauan dan ini tadi. Itu gimana? Coba Oke. Mbak Cynthia kasih kita. Oke.
Mungkin advice gitu ya. ya advice-nya mungkin lebih ke realistis ya. Iya, realistis ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya bikin startup tuh nggak mudah. Iya, betul. Tapi intinya adalah teman-teman tuh tahu apa yang mau teman-teman berikan atau mungkin value apa. Platformnya banyak, maksudnya tidak harus selalu tentang bikin sesuatu startup. Ya. Tapi teman-teman juga bisa kontribusi. Misalnya dari bisnis yang sudah ada, teman-teman join berpartner. Jadi mungkin nggak semua orang punya kemampuan untuk create something atau mungkin founding ya, kalau di startup ngomongnya founder gitu kan, founding itu nggak apa-apa loh sebenarnya gitu loh. Tapi yang paling penting kita tahu punya value apa yang ada dalam diri kita bisa support itu gitu. Nah tapi kalau yang mau bikin bisnis, saya juga support gitu. Dalam arti kalau punya keberanian, punya kemampuan, itu dijalanin aja, dicoba dulu aja gitu. Jadi kalaupun nanti ternyata hasilnya nggak bagus atau mungkin ternyata aku nggak jago di sini, nggak apa-apa, selalu ada kesempatan selanjutnya gitu. Oke. Jadi tetap tenang aja gitu. Mungkin saya pun juga gitu. Jovan nih sempat saya kepikiran apa saya balik kerja ya gitu, udah sempat kepikiran gitu kan. Kayaknya cewek gitu kan udah nikah, mending kerja aja gitu kan ya. Atau mungkin di rumah aja gitu kan suami udah kerja. Tapi mungkin karena semangat tadi ya, semangat untuk membangun, dan saya tuh kadang lihat user-user Jovan yang kasih testimoni bagus. Mereka terbantu. Mereka ada yang mungkin jadinya naik jabatan karena sertifikasi Jovan. Okay. Ada juga yang mungkin dapat beasiswa karena habis sertifikasi dan pelatihan di Jovan. Nah mungkin testimoni-testimoni itu sih yang akhirnya bikin semangat. Menjadikan semangat ya. Betul. Jadi mungkin kembali lagi berkarya. advice-nya adalah teman-teman yang paling penting tahu value yang teman-teman mau kasih. Mau berkarya dimanapun, yang paling penting kita totalitas gitu. Makasih banyak Mbak Cynthia. Terima kasih banyak udah. Poinnya teman-teman, bahwa kenali kemampuan diri kita, kemampuan potensi kita gitu ya, lakukan apa yang ada di depan mata, jangan ragu, semua peluang pasti ada, dan insya Allah Tuhan akan memberikan jalan untuk kita. Oke, makasih Mbak Cynthia atas waktunya, teman-teman semua terima kasih banyak untuk diskusi kita di podcast kali ini. Terima kasih udah. Terima kasih.